Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiul Maulana dari kelas Birokrasi D23 NIM 235031071111015. Jadi di sini saya akan membahas birokrasi. Jadi birokrasi itu yang pertama aku akan bahas birokrasi itu apa. Terus yang kedua itu ada tipe dan model birokrasi. Yang ketiga itu lingkungan birokrasi. Yang keempat itu patologi birokrasi, dan yang kelima jenis patologi birokrasi, dan yang terakhir apa itu trias politika. Jadi nggak usah panjang lebar, kita langsung masuk ke materi aja. Baik, dimulai dari definisi birokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hegel. Birokrasi menurut Hegel adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral yang berfungsi menjembatani antar negara yang memiliki kepentingan umum kepada masyarakat mewakili kepentingan khusus. Selanjutnya ada menurut Karl Marx, yaitu bersifat parasit atau menempel pada yang berkuasa dan memanfaatkan kesempatan sehingga bersifat mempertahankan privilege dan status quo bagi kaum kapitalis. Yang ketiga ada Blau dan Meyer. Mereka mendeskripsikan birokrasi sebagai tidak fleksibel, stagnan, prosedur yang berlebihan, banyak penyimpangan, cenderung abai dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat. Selanjutnya ada Yahya Muhaimin, yaitu keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, itu bertugas untuk membantu dan juga memberi pelayanan serta menerima gaji dari pemerintah. Yang kelima ada Max Weber, mendeskripsikan birokrasi sebagai organisasi yang rasional yang kegiatannya dapat dipikir secara logis dan guna memperlancar aktivitas pemerintah. Yang terakhir ada Almond dan juga Powell, yaitu sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal dan memiliki jenjang yang kompleks atau biasa disebut sebagai hierarki. Jadi kesimpulannya adalah birokrasi adalah sistem kerja yang berlaku di organisasi maupun publik atau swasta, di mana sistem tersebut mengatur internal maupun eksternal organisasi. Di sini internal berarti hal-hal yang dapat menyangkut hubungan manusia dalam suatu organisasi atau internal, sedangkan eksternal adalah suatu hal yang mengatur interaksi organisasi dengan pihak lain di luar organisasi baik individu maupun kelompok. Yang kedua ada tipe dan model birokrasi. Yang pertama ada tipe birokrasi menurut Profesor Susilo Lohar. Yang pertama ada tipe tradisional, legitimasi waktu. Yang kedua karismatik, legitimasi kepribadian pemimpin. Yang ketiga ada legal rasional, legitimasi aturan yang dibuat untuk tujuan. Yang kedua ada model birokrasi. Yang pertama terbuka, itu dapat dilihat secara umum. Yang kedua tertutup, sangat elitis, berkelas-kelas. Dan yang ketiga campuran, hasil kotak terbatas diawali individu yang memiliki birokrasi sadar keterbatasan. Yang ketiga ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi ada kondisi politik, demokratisasi, kehidupan kerja, dinamika kepentingan, kebutuhan masyarakat, teknologi, kondisi ekonomi, sosial budaya, dan juga internasional. Yang keempat ada patologi birokrasi. Definisi patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, bertugas, dan program pembangunan. Jenis-jenis patologi birokrasi yang pertama ada penanganan yang berlarut-larut, adanya prosedur dan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, melalaikan kewajiban, pemalsuan, berpolitik yang seharusnya netral, penggelapan barang bukti, bertindak tidak layak, intervensi, dan inkomodasi. Yang terakhir ada trias politika. Yang pertama menurut Montesquieu, kekuasaan di sebuah negara yang telah mendeklarasikan merdeka harus dibagi agar tidak ada kesenjangan kekuasaan. Yang kedua John Locke, hasil pembagian kekuasaan adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga Arthur Mas, pembagian menjadi ADP dan CDP. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang birokrasi dari saya. Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.